Selamat datang Pak Firna. Selamat pagi. Selamat datang. Selamat pagi Pak Bernard. Salam kenal. Selamat pagi, Bruder. Salam kenal. Sorry nih, mungkin suara saya sedikit ini cool. Lagi tiba-tiba ketularan anak. Wis. Ada flu ya? Iya, Lagi musim kok ini di sini juga suka banyak yang flu juga ya? tampaknya lagi muter lagi. Cuaca kurang baik. Perubahan cuaca juga sih. Pak Bernard di mana nih? Di Jakarta? Jakarta saya, Bruder. Oke.
Oke, webinar hari ini bisa kita mulai ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi kepada Romo, Bruder, Frater, Suster, dan teman-teman semua. Selamat datang di webinar DI Providentia Foundation. Perkenalkan saya Kefas Abinu, biasa dipanggil Kefas. Saya merupakan salah satu scholar dari DI Providentia Foundation yang saat ini sedang berkuliah di Prodi Psikologi Universitas Sanata Dharma. Nah, hari ini juga nggak sendirian, saya ditemani oleh salah satu rekan scholar saya, yaitu Diva. Diva, silahkan boleh memperkenalkan diri. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Diva Olivia Griningtyas, biasa dipanggil Diva. Saat ini saya juga sedang berkuliah di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, program studi pendidikan bahasa Inggris. Sebelum kita memasuki acara inti pada hari ini, kami juga ingin mengucapkan selamat datang pada para pengurus yayasan dan pembicara kami. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang pada Ibu Yolanda dan Bruder Saju, seraya pengurus dari Yayasan Dei Providentia Foundation. Kemudian, saya mengucapkan selamat datang pada Bapak Bernardo selaku pembicara kami pada hari ini. Dan tak lupa, saya juga mengucapkan selamat datang pada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Webinar kita hari ini bertemakan Work-Life Balance. Webinar ini terselenggara berkat kerjasama yang luar biasa antara Dei Providentia Foundation dengan Universitas Sanata Dharma. Baik, tadi kan Diva sudah memberitahu tema webinar kita kali ini ya, yaitu work-life balance. Tapi sebenarnya kalian pada tahu nggak sih artinya itu apa? Nah, itu dia Kak. Apa sih itu artinya? Oke, mungkin untuk mengenalkan sedikit tentang work-life balance, aku bakal menjelaskan sedikit ya. Work-life balance merupakan topik yang semakin relevan dalam dunia yang terus berubah dan tentunya bergerak dengan cepat ya. Saat kita mencoba untuk menjalani kehidupan yang seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, seringkali kita dihadapkan dengan berbagai tantangan, stres, dan tekanan. Namun mencapai keseimbangan ini adalah kunci untuk kesejahteraan kita, produktivitas, dan kebahagiaan. Selama webinar ini kita juga akan menjelajahi konsep work-life balance, memahami mengapa itu penting, dan membahas strategi konkret yang bisa kita lakukan untuk mencapai keseimbangan yang kita inginkan. Nah, teman-teman sekalian juga akan mendengar pandangan dan pengalaman dari pembicara kita pada hari ini, yakni Bapak Bernard. Kami juga percaya bahwa semua orang memiliki hak untuk hidup yang seimbang, dan kami berharap webinar ini akan memberikan wawasan yang berharga, inspirasi, dan alat yang dapat teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, gitu ya, Kak. Berarti hal ini relevan banget dong buat kita semua. Kita juga jadi tahu apa itu life balance dan bagaimana cara kita menerapkannya. Nah, Memang nggak gampang ya tentunya. iya bener banget itu, Div. Nah, sebelum memasuki seluruh rangkaian acara, izinkanlah saya untuk membacakan agenda webinar pada pagi hingga siang hari nanti. Yang pertama, webinar ini akan diawali dengan doa pembuka oleh Saudara Vito. Berikutnya, kita akan memasuki arah inti yaitu sharing dari Bapak Bernard. Dan selanjutnya akan dilakukan sesi tanya-jawab. Kemudian kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak Bernard. Dan terakhir, seluruh rangkaian acara nanti akan ditutup dengan foto bersama dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Saudari Fani. Baik, sekarang kita akan masuk pada acara yang pertama, yakni doa pembuka. Pada Saudara Vito, kami persilahkan. Baik, karena Saudara Vito sedang berhalangan, saya akan memimpin doa. Saya akan memimpin secara Katolik, yang beragama lain silakan menyesuaikan. Kita hening sejenak. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pujian dan syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu untuk rahmat hari baru yang boleh kami alami dari kemurahan hati-Mu. Ya Bapa, pada pagi hari ini sampai siang nanti kami akan mengikuti webinar. Semoga webinar pada hari ini boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan apa yang kami pelajari juga boleh menjadi bekal di dalam perjalanan hidup kami nantinya. Kami serahkan seluruh waktu kami ke dalam tangan-Mu. Semoga juga pembicaranya Kau anugerahi Roh Kudus, agar apa yang Ia sampaikan juga bermanfaat bagi kami semua. Kami memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Suster yang telah menyampaikan itu untuk memimpin doa.
Sebelum mendengarkan sharing Pak Bernard pada hari ini, saya juga akan menyampaikan beberapa tata tertib yang akan berlaku selama webinar ini berlangsung. Jadi yang pertama, para peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung, kecuali jika diizinkan. Lalu selanjutnya, para peserta diharapkan mengikuti serta memperhatikan webinar ini dengan. Yang ketiga, para peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pembicara dengan cara mengetik di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Selanjutnya, para peserta dimohon untuk mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat pada akhir acara. Panitia akan langsung mengirimkan sertifikat juga melalui email masing-masing peserta. Maka dari itu, peserta dimohon untuk mengisi alamat email dengan baik dan benar. Selanjutnya, peserta yang meninggalkan ruang Zoom dan tidak mengisi presensi tidak akan mendapatkan sertifikat. Kemudian, panitia berhak menonaktifkan mikrofon peserta jika peserta dianggap mengganggu jalannya acara. Yang terakhir, pada pemaparan materi, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Nah, sekarang kita sampai pada acara yang sudah kita tunggu-tunggu nih, yakni pemaparan materi dari Bapak Bernard. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan Bapak Bernard secara singkat. Beliau adalah Bapak Bernard Juwono. Saat ini Pak Bernard bekerja sebagai Vice President of Corporate Banking di Bank Permata dan merupakan lulusan dari University of Bath di Inggris. Tentunya Pak Bernard sudah memiliki banyak pengalaman dalam bidangnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami persilahkan kepada Pak Bernard dapat memulai memaparkan materi mengenai work-life balance. Kepada Bernard, waktu dan layar kami persilahkan. Pertama-tama terima kasih untuk teman-teman Day Providensia, Bruder, Suster memberikan kesempatan ini untuk saya berbagi ke teman-teman. Semoga pengalaman saya dan cerita saya nanti bisa memberikan satu gambaran sudut pandang lain yang semoga berguna untuk teman-teman semua ke depannya. Oke, saya akan mulai. Saya akan mulai. Tuh, ini ya. Oke, kita mulai dengan klasiknya tak kenal maka tak sayang. Perkenankan saya memperkenalkan diri dulu secara singkat. Itu saya menjalani pendidikan dari dari sekolah Katolik dari Santa Teresia. Saya lanjutkan ke Kolis Canisius. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan saya di luar negeri. Yang tadi sudah dibantu oleh Diva untuk dijelaskan terakhir dari dapat kesempatan di Inggris. Saya sudah mencoba untuk tinggal di 5 negara yang berbeda, mendapat kesempatan seperti itu, dan sekalipun sudah mendapatkan kesempatan mencoba untuk berkarya di 4 perusahaan sampai sekarang ini. Seperti itu. Lalu untuk saya secara pribadi, nah, saya adalah ayah dari 2 anak, satu berumur 8, satu berumur 4. Dan untuk menunjang salah satu prinsip hidup atau tema ini yang work-life balance, salah satu rekreasi saya untuk mendapatkan keseimbangan itu adalah saya olahraga berlari yang saya terus kejar sebagai salah satu hobi supaya saya terus bisa membalance kehidupan, nggak cuma kehidupan saja tapi kehidupan dengan tujuan. Ya, oke, ya. Nah, kalau diperkenankan, saya akan memaparkan yang pertama nih mengenai work-life balance, definisinya dan pengertian secara singkat dari sudut pandang saya mengenai tema ini. Work-life balance itu sebenarnya adalah salah satu cara supaya kita mengerti tujuan hidup kita itu apa, untuk mengerti touch base dengan diri kita sendiri, apa sih sebenarnya tujuan hidup saya, apa sih sebenarnya yang saya mau capai dalam kehidupan ini, dan untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan kita
lagi untuk menunjang yang adalah tujuan hidup kita itu. Bagaimana caranya kita mengertikan tujuan hidup ini? Kalau saya adalah dengan cara membuat prioritas hidup. Karena buat saya yang namanya prioritas itu adalah salah satu hal penting dan menjadi kompas kita dalam setiap keputusan, action yang akan kita ambil untuk kedepannya. Kayak gitu. Dan prioritas dari satu orang dengan orang lainnya itu pasti berbeda. Saya itu, kalau bisa di-share, prioritas saya itu adalah saya akan sangat senang kalau prioritas hidup saya itu bisa berguna untuk sudah pasti lingkaran pertama saya yang adalah keluarga inti saya, pasangan saya, anak-anak saya. Saya mau menjadi orang yang diingat oleh mereka, mempunyai brand sendiri, mempunyai branding tuh mereka punya. Kalau dibilang nama saya atau papa saya atau suami saya adalah orang seperti ini, seperti itu. Terus yang utama dari konsep work-life balance ini, saya setelah berkarya selama 12 tahun di dunia pekerjaan, akhirnya saya pilih 2 mantra ini yang saya akan ajak teman-teman supaya nantinya tuh diingat dan semoga kedepannya semakin paham artinya apa. Yang pertama adalah bekerja, work, itu kita untuk earn a living. Itu satu. Dan yang kedua, kita itu work to live. Jadi yang pertama adalah kita berkarya untuk hidup, mendapatkan kehidupan, earn a living. Ya. Dan yang kedua adalah kita bekerja itu untuk hidup. Oke, biar secara singkat, kenapa saya pilih ini? Karena di dunia yang sangat kompetitif sekali sekarang ini, kita tahu kompetisi tinggi, di mana akan mendorong kita untuk mencoba lebih terus. Nggak ada salahnya dengan itu. Tapi kita harus sangat berhati-hati, jangan sampai itu menjadi lingkaran negatif dalam hidup kita. Apa itu negatifnya? Negatifnya itu menjadi kebalikan dari work to live itu. Apa sih kebalikannya dari work to live itu? Live to work. Kalau kita terjemahkan lagi adalah kita itu jangan sampai hidup hanya untuk bekerja. Selalu ingat bahwa kita bekerja untuk mencapai kehidupan kita, tujuan kita. Kita bukan hidup untuk bekerja. Itu yang saya pengen sharing sekali, dan yang selalu menjadi mantra saya, kompas saya, gimana? Oh iya, betul sekali. Saya sudah saatnya memberikan waktu, mengalokasikan waktu untuk ngobrol dengan diri saya sendiri, dengan keluarga lagi. Jadi kehidupan itu nggak cuma dengan keluarga, tapi toh dengan diri sendiri kita hidup bersama kan. Kita harus selalu refleksi. Oke, bagaimana ya hidup saya sekarang ini? Saya lagi mau apa lagi ya? Tujuan saya lagi apa ya? Seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Untuk berikutnya, akan kita tanyakan, sebenarnya tuh teman-teman ini kan saya akan generalisasikan bahwa teman-teman di sini sekarang kan lagi sekolah dan nantinya akan menyongsong dunia pekerjaan ya. Gitu. Ini penting karena buat saya
keuntungan dari work-life balance ini tuh apa? Yang pertama adalah not missing out on any major moments. Seperti itu. Apa sih maksudnya missing out any major moments? Toh kalau saya bekerja, saya bisa mendapatkan major moment saya juga. Saya dapat penghargaan ini, betul, itu ada. Tetapi lagi-lagi balik mengenai kita bekerja untuk hidup. Major moments untuk saya itu adalah kita diberi kesempatan satu kehidupan saja. Sudah pasti karena saya tujuan hidupnya untuk menjadi orang yang berguna bagi keluarga saya dan diingat selalu oleh keluarga saya. Untuk saya major moments adalah seperti contohnya yang baru kejadian kemarin ini adalah terlepas dari jadwal dan meeting, anak saya masuk ke sekolah untuk pertama kalinya. Saya sudah berprinsip untuk momen-momen seperti itu, saya tidak pernah mau untuk terlewatkan. Kayak gitu. Apalagi ya kira-kira ambil raport anak, seperti contoh seperti itu. Anak itu kalau kita semoga mengubah konsepnya, terkadang kan, oh kalau urusan anak mungkin ibunya saja. Tapi saya selalu ingin anak itu adalah berkat dari Tuhan untuk kita berdua. Kita harus bertanggung jawab bersama. Itu untuk saya major moment. Saya bisa untuk datang ke sekolah bersama istri, mengambil raport, dan membaca bareng raportnya, mendengar langsung dari gurunya bahwa Bapak, Ibu, anaknya seperti ini hasil pendidikannya, ada perbaikan seperti ini. Buat saya itu penting. Itu ya salah satu benefit dari work-life balance itu. Karena lagi-lagi ya adalah kita bekerja untuk hidup. Dan menurut saya, hidup saya yang paling ideal di kepala saya seperti itu. Gitu ya. Nah, terus yang kedua, apa sih keunggulannya lagi? Keuntungannya gitu. Ya itu, karena saya orientasinya mungkin sangat sayang dengan keluarga saya, itu saya hanya ingin supaya keluarga saya ingat apa yang sudah kita lakukan ke mereka, dan mereka selalu tahu bahwa kita ada untuk mereka. Ya, mau itu dari pasangan saya, anak-anak, orang tua, atau kakak saya. Gitu. Karena pada akhirnya semua ini mungkin hanyalah sarana penunjang untuk kehidupan kita, dan yang akan menikmati dan yang akan merasakan semuanya adalah lingkaran pertama kita, yang adalah keluarga. Ya, jadi supaya untungnya dengan kita bisa menerapkan work-life balance ini, kita anak-anak, pasangan kita bisa selalu ingat apa sih yang sudah kita melakukan ke mereka. Oh, tiap kali ada ini, si papi ada di untuk kita toh. Kita lagi ini, si mami ada untuk kita kok. Terutama untuk anak-anak itu sangat penting, karena yang namanya presence dari orang tua itu adalah segalanya untuk mereka. Jadi mereka selalu tahu bahwa ada seseorang yang membantu mereka dan menemani mereka. Gitu ya. Nah, terus saya akan masuk kepada tantangannya. Kan dari tadi kita ngomongin mengenai keuntungannya apa, terus bagaimana sih untuk mendapatkan work-life balance, kita harus buka mata mengenai apa sih sebenarnya tantangan utama dari menerapkan konsep work-life balance ini, atau untuk berpegang pada prinsip work-life balance ini. Yang sudah pasti teman-teman semua tahu, lagi-lagi dalam konteks dunia yang sangat kompetitif ini, saya akan bilang peer pressure, ya, peer pressures dan expectations to work hard.
Kenapa saya bilang ini? Karena lagi dengan kompetisi seperti itu, kita kan melihat ini teman-teman pada bekerja keras semua. Wah, kayaknya kalau saya nggak kerja sekeras itu atau lebih keras dari itu, kayaknya saya kurang sukses nih. Kayaknya sih saya kurang menunjukkan keseriusan saya dalam bekerja. Gitu. Nggak seperti itu. Kayak kalau ini yang saya bisa sharing adalah kita dalam dunia pekerjaan, kita tahu tugas kita apa, dan baiknya dalam kerjaan adalah kita bebas untuk berkreasi bagaimana kita mencapai target-target atau tugas-tugas kita di dalam pekerjaan. Untungnya kita bukan di sekolah lagi, yang nantinya semua itu dites, ada ulangan, ada ujian, dan semacamnya. Jadi untuk mencapai satu tujuan, memang ada yang suka untuk bekerja lebih keras. Gitu. Itu pilihan teman-teman semua. Saya nggak menbilang kerja keras itu salah ya, jangan ditafsirkan seperti itu ya. Ntar saya dimarahin semua nih, bilang, oh ini yang Bernard ini nih yang bilang generasi Dei Providensia yang ikut seminar jangan kerja keras. Tidak seperti itu. Ini saya bilang tantangan, karena kita didoktrinasikan bahwa sukses itu sama dengan kerja keras. Gitu. Dan itu menjadi tantangan kita untuk work-life balance. Pokoknya kita harus tahu tugas kita apa, carilah cara terbaik untuk mencapai itu. Terus yang tantangan kedua itu adalah ini mungkin ada typo sedikit. Itu maksudnya adalah kita live in an era of glorifying overtime. Gitu. Mungkin saya waktu share presentasinya saya ada typo di situ. Maksud saya adalah overtime. Gitu ya. Itu artinya adalah karena lagi-lagi kompetisi ini, dan supaya terlihat bahwa kita benar-benar kerja dan ahead of the competition, jadinya tuh orang-orang tuh melihat bahwa oh, yang paling overtime itu adalah yang terbaik. Harus kita akui sekarang ini dengan kompetisi yang banyak, kita hidup di lingkungan seperti itu yang mengglorify overtime. Itu adalah challenge-nya, karena teman-teman ini nantinya kan akan melihat kok temanku overtime terus ya, pasti dia kerja lebih baik, pasti dia kerja lebih bagus. Nggak kayak gitu. Yang overtime kalau memang dibutuhkan karena deadline, sekali-sekali boleh. Malahan kalau saya melihat yang sering overtime, itu perlu dipertanyakan, kenapa kamu tidak bisa kerja efisien, kenapa kamu harus overtime terus. Jangan sampai ya seperti itu. Itu yang juga saya share ke teman-teman saya di kantor. Kenapa sampai harus overtime? Apakah memang kerjaan kamu sebanyak itu, atau kamu kurang efisien? Nggak apa-apa, mari kita cari solusinya untuk itu. Tapi harus diingat, ini adalah tantangan utama. Kadang teman-teman kan cuma tahu konsepnya bahwa, oh overtime itu berarti kerja lebih baik. Jangan sampai salah di situ ya. Jangan kita terbawa di dalam gaya kehidupan sekarang ini yang overtime itu adalah hal baik. Baik bila mana ada tujuannya. Oke? Ya, gitu. Nah, apa sih kira-kira dari pemaparan saya yang barusan, definisi work-life balance, benefit-nya apa, challenge-nya apa, bagaimana caranya supaya kita bisa mencoba menerapkan ini. Pertama, saya akan bilang, pilihan selalu ada di tangan kita.
Jangan sampai keputusan atau pilihan itu ditentukan orang lain. Ya. Satu, yang kedua adalah decide on something that we will not regret for the rest of our life. Pastikan keputusan kita pikirkan baik-baik, dan bila mana kita membuat skenario, itu kan kalau pilihan berarti kan kita ada, kalau memutuskan sesuatu berarti kita ada pilihan. Jangan sampai keputusan yang tidak diambil itu sebenarnya adalah keputusan yang kita mau, karena setelah dilihat ke depannya, aduh, saya tuh menyesal sekali kenapa waktu itu saya tidak memilih keputusan yang itu. Gitu ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam memutuskan sesuatu. Kita pikirkan dengan baik dan melihat, look forward, look to the future. Oke, pilihan saya ini, saya yakin saya tidak akan menyesal dalam aspek apapun dalam kehidupan kita. Oke. Terus yang ketiga adalah berpikir bahwa kalau misalnya besok adalah hari terakhir saya, apakah itu akan mengubah sesuatu yang kita lakukan sebelumnya? Jadi ini di sini untuk ngetes lagi bahwa benar yang kita lakukan, yang kita putuskan itu yang terbaik untuk kita, bukan karena peer pressure. Kayak gitu ya. Kayak, think what would you have done differently if tomorrow is your last day. Tapi saya nggak bilang bahwa kita harus hidup dalam konteks tiap hari itu, aduh, besok ini adalah hari terakhirku, besok nggak kayak gitu. Dalam mengambil keputusan-keputusan tertentu, berpikirlah seperti itu. Itu ya. Karena terkadang kan kalau orang yang tahu, oh ternyata waktuku itu terbatas toh di dunia ini, pasti berbeda keputusan yang diambil atau cara berpikirnya ya. Yang selanjutnya adalah kenapa sih kita harus work-life balance ini? Lagi-lagi tadi kan kita itu bekerja mungkin untuk mencapai sesuatu. Saya akan bilang, dan mencapai sesuatu ini kita harus benar-benar sangat teliti dan yakin untuk apa. Yang saya takutkan dan yang saya lihat, bukan untuk semuanya ya, tapi untuk beberapa teman, lingkaran saya, itu mereka itu bekerja atau berkarya atau melakukan sesuatu itu dengan mindset bahwa kita punya society to be impressed. Itu kalau dalam bahasa simpelnya itu tuh, pokoknya saya harus melakukan sesuatu itu tuh yang kelihatannya keren di sekitaran saya. Bukan. Karena kalau kamu keren di sekitaran kamu, ya udah, kamu akan dapat tepuk tangan. Orang akan lihat kamu, tapi begitu kamu susah, ayo, apakah sekitaran kamu akan peduli sama kamu? Enggak. Semoga, saya bilang, semoga ada yang tetap peduli. Tapi kebanyakan kan lagi-lagi kita ini lingkaran sosial, yang paling utama tetap kita punya keluarga dan masa depan sendiri. Jadi itu yang harus selalu jadi prioritas kita. Dari saran saya, mindful that we have family and future to take care of, and not society to be impressed. Ya, semoga kita selalu beringat bahwa dalam hidup ini kita punya diri kita sendiri, kita punya masa depan kita sendiri, kita punya keluarga kita. Setelah itu bolehlah prioritas ketiga, kalau memang kita sudah memenuhi tujuan kita dengan keluarga dan diri sendiri, bolehlah terkadang kita pikir, biar kelihatan lebih keren lagi, apa ya, nggak apa-apa, nggak salah juga. Selalu ingat prioritas yang benar seperti itu. Makanya ini saya ulang lagi bahwa sangat penting untuk membuat prioritas yang benar. Nah, kalau yang ini mungkin adalah PR teman-teman semua, karena saya nggak bisa bilang prioritas yang benar seperti apa. Setelah saya, prioritas kalian berbeda, tapi harus tahu
prioritas harus dibuat dengan benar. Jangan pernah menyesal ya untuk salah membuat prioritas, ya. Yang terakhir adalah ini yang saya juga sangat suka dan menjadi pegangan saya itu, dalam hidup ini kita itu tidak didefinisikan dengan title kita, dengan merek kita, tapi kita didefinisikan oleh value kita. Ini sangat penting untuk punya value, punya prinsip. Prinsipnya apa? Boleh disetel masing-masing lagi. Misalkan, kalau saya, prinsipnya adalah integritas, dan kedua adalah yang tadi, yang menjadi prioritas hidup saya, dan tujuan saya adalah selalu available, selalu tersedia untuk keluarga. We should not be defined by our title or brand, but of our value. Dengan value juga kita bisa dapat dari sekitaran kita, lingkungan kita, dari keluarga kita. Nah, di sini untungnya saya melihat ini, saya iri nih sama teman-teman di Providensia, karena ada bimbingan bruder, ada suster yang pastinya akan dengan konsisten men-sharing value-value, prinsip-prinsip yang kira-kira apa sih yang teman-teman ini perlu pegang dan berguna ke depannya. Itu satu lagi yang saya share karena saya teringat bruder, suster gitu. Value saya itu pokoknya keputusan saya ataupun pekerjaan saya itu mungkin karena sesuai juga dengan prinsip alma mater Canisius saya, itu adalah for the greater glory of God. Ya. Jadi memang kita keputusan saya itu adalah memang yang jalan terbaik yang Tuhan mau saya jalankan sebagai anak-anaknya di dunia ini. Oke, itu tas yang satu saya mencoba memaparkan satu ayat dari Mazmur 1272. Ini dalam bahasa Inggrisnya ini tuh saya suka sekali nih, dan menurut saya berhubungan banget dengan work-life balance adalah, it is useless for you to work so hard from early morning until late at night, anxiously working for food to eat, for God gives rest to his loved ones. Saya pilih ini, dan kenapa saya suka, karena ini benar-benar buat saya nancep banget nih. Nggak ada gunanya kita, apakah saya? Nggak apa-apa, saya pakai. Nggak ada gunanya mungkin kita terus-terusan bekerja keras dari pagi sampai larut malam, pagi sampai malam. Karena Tuhan itu sudah memberikan rezeki kita masing-masing, dan Tuhan itu sebenarnya sudah take care of us. Gitu ya. Dan menjaga kita masing-masing. Itu kurang lebih pemaparan saya untuk tema work-life balance ini, di mana pokoknya pesannya adalah kita butuh kerja, tapi kita butuh hidup juga. Jangan sampai yang satu lebih kuat dari yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bernard untuk materi yang telah dipaparkan. Materi yang sungguh luar biasa tentunya dan sangat inspiratif. Nah, dari sharing Pak Bernard ini juga kita tentunya sudah memulai bertanya-tanya ya, dan punya banyak pertanyaan lah, tentang apa sih sebenarnya work-life balance dan hal-hal yang memang dapat digali lagi gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang memang ingin dan sudah memiliki pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand atau mengetik di kolom chatnya. Sebelumnya juga mungkin aku mau memberikan pertanyaan gitu ya Pak ya. Jadi sehubungan dengan work-life balance itu kan, ketika kita membahas tentang work-life balance pastinya nggak lepas dengan terms work hard dan workaholic. Nah,
yang aku tahu juga sebagai mahasiswa itu kan juga beberapa dari kami juga ada yang kuliah sambil bekerja gitu. Nah, pastinya kan teman-teman yang seperti ini membutuhkan tenaga yang lebih dan mudah membentuk work ethic yang tinggi juga gitu. Nah, pertanyaanku adalah bagaimana cara kami itu sebagai mahasiswa membedakan mana yang namanya workaholic, mana yang namanya work hard gitu, Pak. Oh iya, sama nganu Pak, mungkin bisa Pak sambil minum dulu juga soalnya tadi kayaknya Iya, agak mengganjal gitu ya Pak tenggorokannya. Dipersilakan, Pak. terima kasih, terima kasih. Iya, oke, saya kurang lebih sudah antisipasi nih pertanyaan workaholic karena generasi-generasi muda ini, nah itu tadi saya bilang, saya melihat trennya itu itu sangat dielu-elukan, glorifying tuh saya baru ingat bahasa Indonesia itu dielu-elukan tuh mengenai workaholic. Workaholic, kenapa kamu workaholic? Kamu harus tahu apakah memang yang kamu kerjakan itu lebih banyak dari yang kamu bisa, atau kamu belum mencapai titik di mana kamu bisa bekerja dengan pintar. Work smart. Oke, tuh. Jadi kamu harus mengakui, nggak apa-apa mengakui ke diri sendiri. Ini untuk yang kata-kata workaholicnya itu. Kamu workaholic apakah karena kamu memang meminta pekerjaan atau diberikan pekerjaan lebih banyak dari yang kamu bisa, atau kamu masih kurang pengalaman sampai untuk mencapai titik kamu bekerja dengan pintar, work smart, ya. Makanya sekarang ini kalau teman-teman ada lihat lagi itu satu slogan itu work smart, not work hard, ya, betul. Nah, terus yang kedua saya mencoba teman-teman supaya bedain, ada yang mengambil pekerjaan part time, gitu ya, kuliah sambil bekerja. Itu saya bisa bilang itu berbeda konteks dari work-life balance. Kenapa? Karena untuk teman-teman yang mencoba mulai ambil part-time sambil kuliah, itu karena kan berarti saya akan asumsikan teman-teman ini punya prioritas lain dalam hidupnya. Gitu ya, yang akhirnya mendorong mereka untuk bekerja paruh waktu. Saya sharing, saya pun waktu kuliah, saya kerja part-time juga. Kayak gitu. Kenapa saya kerja part-time? Pertama, karena setelah saya lihat lagi tugas pendidikan saya sudah bisa saya selesaikan dengan waktu yang saya punya. Saya mau apa lagi sih? Kayaknya saya kerja part-time supaya kurang lebih saya tahu lah bekerja itu seperti apa sih rasanya. Gitu ya. Yang ketiga, jadi itu sebenarnya saya sangat berterima kasih tuh untuk kesempatan pada waktu saya. Di situ jadinya saya mengerti yang namanya eh, harga dari suatu uang itu. Kalau kita part-time, akhirnya kita merasakan kan tantangannya mencari uang. Akhirnya saya bisa tahu arti sepenuhnya uang dan menghargai sekali itu. Gitu. Itu berbeda dengan work-life balance. Karena lagi-lagi kita sudah ngobrol dengan diri kita, oke, tugas pendidikan saya sudah, waktu untuk diri sendiri saya, waktu untuk diri saya sendiri juga sudah, apalagi ya, kayaknya saya mau pengalaman, mau colong start untuk pengalaman bekerja nih, mempersiapkan saya nanti, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah lupa bahwa jangan tergila-gila oleh kerja itu. Ya, kita semua ini kerja untuk hidup. Membantu? Sangat sangat membantu Pak. Mungkin aku ada pertanyaan lanjutan juga sambil menunggu teman-teman yang lain. Tadi kan Pak Berat sempat apa namanya mention work smart gitu ya. Ya. Nah, itu caranya kita bisa tahu kapan kita melakukan work smart itu
Gimana ya, Pak? Ya, oke. Tuh, untuk work smart itu sebenarnya nantinya teman-teman itu akan mendapatkan eh, cara cara prefer eh, cara favorit sendiri untuk menentukan work smart itu. Kalau definisi dan menjalankan work smart itu dalam menghadapi satu pekerjaan, saya harus tahu dulu dan diperjelas dengan pasti tujuan atau hasil akhir dari kerja ini apa, gitu ya. Jadi start with the end in mind. Kita harus tahu finish line-nya apa, seperti gimana, seperti apa gitu ya. Jadi karena kalau kita sudah tahu ekspektasi hasilnya seperti apa, kita bebas berkreasi bagaimana mencapai tujuan itu. Ada kan yang kalau kita mungkin, kalau saya boleh analoginya nih, di jalanan, kalau kita mau dari satu tempat ke tempat lain bisa A, B, C, tapi ada yang suka muter. Dia lewat F dulu, balik ke B dulu, ke E dulu, baru ke C. Kayak gitu. Jadi kamu cari yang paling efisien untuk mendapatkan hasil akhir itu. Oke, terima kasih Pak Berat. Berarti kuncinya tuh di efisiensi gitu ya, Pak ya? Efisiensi dan tahu target akhir kamu apa, goal kamu apa. Oke. Dan silakan berkreasi dengan berkat yang diberikan Tuhan, kreativitas kita, bagaimana kita mencapai tujuan akhir kita itu ya. Oke, siap. Sangat membantu sekali, Pak, jawabannya. Baik, terima kasih Pak Firnas atas penyampaian jawaban dari tadi pertanyaan Kak Eva. Selanjutnya ada pertanyaan nih Kak dari kolom chat dari Francisco Sardi. Yang pertama, apa bedanya work hard dengan work hard ketika tuntutan ekonomi mengharuskan untuk bekerja lebih keras? Lalu yang kedua, bagaimana juga tanggapan dari Bapak mengenai istilah yang menyebutkan work-life balance hanya gaungan dari generasi strawberry yang sering diisukan dengan isu mental health. Masih mungkinkah kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Itu Bapak mungkin saya jawab, dan mungkin Pak Bernard, mohon maaf bisa meng-off-kan share screen-nya supaya Pak Bernard bisa terlihat dulu. Oh iya, Terima oke. kasih Pak. Iya, ini pertanyaan pertama saya baca ya. Apa bedanya work smart dengan work hard ketika tuntutan ekonomi mengharuskan untuk bekerja lebih keras? Itu ya pertanyaan pertamanya ya. Nah, itu makanya dari tadi saya di depan juga udah kasih disclaimer, nggak ada yang salah dengan work hard. Yang salah itu adalah kalau sesuatu bisa dikerjakan dengan simple, tetapi dibikin kompleks sampai kita terlihat seperti work hard, itu yang sebaiknya dihindari. Dan untuk yang ini, saya tahu ini isu yang sangat sensitif, mengharuskan tuntutan ekonomi kalau kerja lebih keras. Tidak apa-apa, saya pun harus bilang tidak apa-apa, karena itu kita berarti sudah tahu prioritas hidup kita apa, purpose of life kita apa, gitu ya. Kita tahu bahwa oke, untuk sekarang ini prioritas saya, prioritas bisa diartikan juga kebutuhan saya adalah seperti ini, dengan work hard. Ya, biar nggak salah konteks lagi, work hard-nya adalah berarti yang jamnya berlebih, gitu ya. Mungkin mengambil beberapa pekerjaan dalam satu waktu, nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga. Cuman kamu tahu dan harus yakin bahwa emang itu adalah yang teman-teman butuhkan, yang teman-teman mau. Sensitif juga mungkin dibilang teman-teman mau atau enggak. Kalau misalnya dibilang tuntutan, terkadang kan aduh sebenarnya itu kurang diinginkan tapi terpaksa. Nggak apa-apa. Kenapa saya bilang kita harus yakin ini adalah
memang yang jadi prioritas kita sekarang ini, karena jadinya kita bisa tulus dalam bekerja. Kalau kita tulus dalam bekerja, lebih sering hasilnya baik daripada kurang baik. Ya, tuh. Oke, untuk yang kedua, bagaimana juga tanggapan pemateri mengenai istilah yang menyebutkan bahwa work-life balance hanya gaungan dari generasi strawberry yang sering diisukan dengan isu mental health. Masih mungkinkah kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Ini aku kalau boleh dibantu, generasi strawberry itu apa tuh? Kurang kurang update nih generasi strawberry. Aku taunya Gen Z. Oke, mungkin untuk Saudara Francis Susardi bisa langsung on mic aja ya untuk berkomunikasi langsung sama Pak Bernard. Atau tak bantu jelasin. Halo Pak, Sudah. ya ini kalau apa sih sebenarnya hampir sama seperti generasi Gen Z atau Gen apa ya Pak. Tapi cuman ke karakternya mentalnya itu yang kelihatannya itu seperti stroberi ya Pak ya. Tampaknya itu indah tapi sebenarnya mentalnya itu kalau sekali diserak dengan tekanan itu langsung down itu ya Pak. Itu sebenarnya konsepnya. Iya, Hanya sebanyak analogi aja sih sebenarnya. iya. Itu saya lumayan antisipasi karena saya juga kebetulan mulai harus dealing dengan generasi Z ini, dan itu memang kita harus akui adalah salah satu dari lingkungan pekerjaan kita ya. Saya bisa bilang kalau kita menghadapi generasi strawberry ini, itu mungkin beda ya antara work-life balance dengan mental health. Kenapa? Mental health itu kalau saya lihat belakangan ini karena generasi Z ini adalah mungkin di sini banyak generasi Z tapi nggak apa-apa ya, saya bilang generasi Z ini sudah terbiasa dengan apa-apa yang instan. Dan dunia informasi, pengetahuan yang tinggi di mana apa-apa tuh bisa instan. Dan prinsip itu yang ada di prinsip atau doktrin ya. Doktrin itu yang ada di kepala mereka. Jadi begitu mereka turun ke dunia pekerjaan, mereka langsung berpikir saya harus sukses, secepatnya sukses. Bagaimana caranya sukses cepatnya? Mereka padahal belum dituntut, tapi mereka langsung berpikir yaitu kerja keras, kerja sekeras-kerasnya. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk sukses. Gitu. Jadi, nah dari situ yang akhirnya membawa teman-teman generasi ini ke spiral negatif. Karena berpikir aku harus sukses, dan sukses harus kerja keras, jadinya mungkin akan terdampak ke mental health mereka. Makanya ada baiknya lagi bahwa teman-teman ini tahu atau tahu atau mindful mengenai pentingnya work-life balance. Jadi lebih penting lagi malah prinsip work-life balance ini. Kenapa sih kamu mau sukses? Kenapa sih kamu kerja keras? Untuk apa itu semua? Apakah memang itu untuk kehidupanmu atau untuk apa? Gitu ya. Jadi nggak ada saya bisa bilang orang yang memang live to work karena passion mereka adalah berkarya, nggak masalah juga. Jadi kebanyakan kan pastinya semua pingin supaya kita toh hidup dalam waktu yang sangat pendek, ada baiknya kita balance, kita bekerja supaya kita memastikan kehidupan kita ini berguna, kehidupan kita ini serve its purpose. Semoga membantu
untuk jawaban saya, tanggapan saya yang menghubungkan work-life balance dengan mental health gitu. Jadi saran saya adalah semoga bisa dicari perspektif lain generasi anak muda. Sukses penting, tergantung siapa. Bagaimana sukses nggak selamanya dengan kerja keras. Terkadang memang diperlukan kerja keras, yes, tapi bila mana kerja kerasnya sudah mengganggu dinamika keseimbangan kehidupan, mungkin ada baiknya untuk melihat lagi apakah memang itu yang kita mau. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih Pak Berat atas jawabannya dan Saudara Franciscus yang sudah bertanya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak di kolom chat dari Jonas Elson. Pak Johan. Mungkin aku bacain ya Pak ya. Ya. Jadi ini pertanyaannya bagaimana life balance mempengaruhi dinamika keluarga dan strategi yang digunakan untuk menjaga keseimbangan tersebut dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan. Itulah kenapa saya berprinsip sekali untuk memastikan work dan life saya di balance yang terbaik. Karena saya merasakan sendiri bahwa dengan keseimbangan yang optimal, dinamika keluarga untungnya baik semua. Gitu ya, jadinya kita bisa nggak menghindari lah, kita bisa menghadapi tantangan-tantangan baik dengan pasangan, dengan anak secara optimal. Kenapa? Karena saya mengalokasikan cukup waktu sesuai dengan prioritas saya untuk keluarga. Jadi tidak ada yang namanya masalah di dalam keluarga yang tidak didiskusikan, tidak dikomunikasikan. Semua masalah, nggak cuma masalah deh, kita kalau negatif ya. Masalah, kesenangan kita bagi bersama terus. Jadi itu membantu membuat fondasi keluarga kita ini, keluarga saya lebih damai. Yang nanti ke ujungnya lagi karena saya berangkat kerja dalam situasi saya tahu di dalam rumah baik, saya tenang dalam berkarya. Dan begitu pulang pun, karena saya tahu tampaknya saya sudah memberikan waktu yang cukup untuk keluarga saya tahu saya pulang ke kondisi rumah yang damai juga. Jadi selalu membawa efek positif ke kita. Karena toh berkarya itu kita harus akui kita akan secara mental, secara fisik melelahkan. Kita pergi dengan segar, kita pulang tahu kita bisa istirahat, itu adalah rumah kita, itu beda sekali. Itu ya, itu satu untuk yang ini kan mempengaruhi dinamika keluarga, strategi yang digunakan untuk menjaga keseimbangan tersebut dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan. Ya. Strategi saya bilang simpel aja, komunikasi yang jelas. Anak saya ataupun istri saya itu mereka orang jujur semua ya. Saya akan tanya ke mereka, menurut kalian apakah saya perlu meluangkan waktu lebih banyak lagi dengan kalian atau sudah cukup? Ada nggak sih sesuatu yang sebenarnya kalian mau lakukan tapi belum sempat karena menunggu saya? Ya gitu. Kalau anak-anak ini sangat jujur, iya Papi, kita mau ini, tapi kayaknya lebih seru lagi kalau sama Papi. Oke, nah kita set deh waktunya. Oke, kapan kita bisa? Yuk kita kerjakan bareng. Strateginya adalah kita komunikasiin aja. Kalau ada kekurangan, kita mencoba perbaiki. Ada masukan, kita terima. Oke? Ya, baik. Terima kasih Pak Albert. Memang komunikasi itu penting banget ya Pak Albert dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Seliana Sewanda. Menurut
Pak, seberapa penting prinsip kerja keras dalam work-life balance? Karena seringkali dipandang kerja keras menjadi cara untuk pribadi tidak tertinggal dengan orang lain. Berapa penting prinsip kerja keras dalam ini? Penting, saya bilang di sini ya. Kerja keras penting, karena dengan kerja keras itu saya juga ini sangat tricky pertanyaannya. Kerja keras karena kita sudah kurang lebih lagi-lagi kita kerja keras karena kita sudah tahu tujuan kita kemana. Kita dalam satu hari punya 24 jam. Misalkan kita tahu satu pekerjaan dibutuhkan waktu XX jam untuk diselesaikan. Dan bisa diselesaikan seperti itu, kerja keras supaya nantinya, misalkan kita ngomongin periode 2 minggu gitu ya. Oke, saya coba bekerja keras karena saya tahu minggu depannya saya ada kebutuhan keluarga ini. Nggak apa-apa, kerja keras. Karena lagi-lagi tujuannya supaya saya meluangkan waktu, saya mendapatkan kehidupan dengan keluarga saya, atau dengan diri saya, atau apapun itu. Gitu. Jadi, kerja keras boleh kalau memang itu menunjang atau mencapai tujuan dari work-life balance yang dimaui. Ya. Makanya dari tadi saya bilang, waktu dari awal, ini nggak menghimbau menjadi males-malesan, atau jadi, kalau tadi Bapak yang barusan bilang generasi strawberry, saya bilang jangan juga disalahartikan menjadikan kita tempe. Gitu ya. Kerja keras itu di mana-mana perlu, tapi kerja keras yang efisien, yang pintar. Kita harus tahu kita bekerja untuk apa, kenapa kita bekerja seperti itu. Selalu tahu untuk apanya itu. Ya. Seringkali dipandang kerja keras menjadi cara untuk pribadi tidak tertinggal dengan orang lain. Nah, itu dia kan. Kerja keras karena kita sudah tahu tujuan kita apa. Kalau misalkan kita tujuannya adalah, saya memang betul saya tidak mau tertinggal dengan orang lain. Sudah tahu jelas dong ya, patokannya itu di mana. Silahkan kerja keras karena memang itu tujuan hidupmu. Kamu tidak mau tertinggal dari orang lain. Untuk tidak tertinggal, karena kenapa? Harus tahu juga ya. Kenapa sih nggak mau tertinggal dari orang lain? Untuk tujuan apa? Silahkan. Setelah itu dikembangkan sendiri bagaimana bekerjanya atau bagaimana hidupnya untuk mencapai tujuan itu. Nggak ada yang salah dengan kerja keras. Itu himbauan supaya jangan sampai kita kerja terlalu keras, kerja keras sampai kita lupa untuk melihat faktor-faktor hidup lainnya. Ya, kita sampai lupa untuk peduli tujuan kita sendiri. Kita lupa hal yang lebih penting dari bekerja itu. Oke, makasih Pak Bernard atas jawabannya. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain lagi bertanya, aku mau nge-drag back lagi sih Pak ini Pak. Kan setelah diskusi yang agak banyak ini juga, saya kayak aku tuh udah paham konsep work, konsep life sudah paham. Cuman konsep balance itu sendiri itu gimana sih Pak? Menurutku, gimana kita bisa tahu kita itu sudah doing a great job untuk mengaplikasikan konsep work-life balance ini di kehidupan kita. Oke. Secara simpelnya, ini jadi dari saya pribadi, work-life balance ya, sudah dianggap sukses itu di pekerjaan. Saya mendapatkan rating yang memang saya harapkan. Di kehidupan, untuk saya
balance-nya itu udah dapet, misalkan saya bangun pagi, saya masih punya waktu untuk olahraga, untuk menjaga kesehatan, karena percuma itu semua kalau kita nggak sehat. Lantas, sore atau malam, saya masih bisa ketemu anak-anak untuk duduk dinner bareng, ataupun untuk sekedar ngobrol, nak di sekolah hari ini ngapain aja, nak PR kamu gimana, nak persiapan ulangan kamu seperti apa yang perlu bisa dibantu, masih ada waktu untuk hal-hal tersebut yang adalah prioritas saya. Jadi life-nya saya sudah bisa bilang balance kalau saya sudah punya waktu untuk bisa berolahraga secara rutin, saya masih bisa ada waktu untuk duduk makan dengan anak-anak dan ngobrol setengah jam, 1 jam, tapi ada waktu. Dan di pekerjaan pun saya tidak sebagai yang, kalau nanti teman-teman mungkin di dunia pekerjaan akan tahu, di dunia pekerjaan itu ada rating kan, ratingnya excellent sampai dengan yang paling bagus sama yang paling jelek. Selama saya di atas persentil 70%, buat saya itu sudah cukup, sudah balance. Mirip lah kayak mahasiswa gitu ya. Mungkin ada yang bilang asal lulus yang penting di atas KKM. Wah, nggak apa-apa. Itu kan kalian lagi yang menentukan. Saya nggak bilang semuanya lulusnya KKM aja ya, jangan ya. Ntar repot sendiri. Oke, terima kasih Pak Berat jawabannya. Berarti secara singkatnya itu balik lagi berhubungan juga dengan time management dan prioritas yang sudah kita set gitu ya Pak. Oke, mungkin ini ada 2 pertanyaan lanjutan Pak dari Elizabeth Diva dan Melisa. Jadi pertama dari Elizabeth Diva itu dia nanya apa saja tanda-tandanya kalau seseorang mungkin mengalami ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dan bagaimana cara mengatasinya? Berarti ini pertanyaannya lebih ke work-life unbalance gitu ya. Lalu yang kedua dari Melisa, izin bertanya Pak, di lingkungan mahasiswa work-life balance ini sering susah diterapkan, terutama di kerja kelompok. Hal ini dikarenakan cara seseorang menghargai pekerjaan itu berbeda, ada yang serius dan ada yang berjuang. Ada pula yang tidak serius. Hal ini mengakibatkan pekerjaan tidak selesai sehingga buang-buang waktu. Bagaimana menyikapi situasi ini, Pak? Terima kasih. Oke, ini yang pertanyaan dari Elizabeth Diva. Apa saja tanda-tandanya kalau seorang mengalami ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Tanda-tandanya mungkin saya bisa bilang yang paling gampang itu kalau kita peka terhadap kiri kanan kita, itu selentingan-selentingannya itu loh yang bukan terkadang, paling sering penuh makna. Misalkan di kantor, kita dengar kolega kita bilang, aduh, tadinya gue sebenarnya mau pergi ke sini sama anak gue, atau tadinya gue mau olahraga, tadinya gue mau ini, tapi lagi kebanyakan. Mungkin itu udah saatnya untuk kalibrasi lagi, apakah ada sesuatu yang tidak seimbang. Nah, kalau dalam kehidupan pribadi, kalau di pekerjaan ya gampang. Kalau misalnya kita udah mulai ditegur oleh sesama kita atau oleh manajer kita, kok sudah mendekati deadline tapi belum ada tanda-tandanya, kamu akan deliver sesuai dengan yang diminta, kayak gitu. Jadi tanda-tandanya kalau dari pekerjaan sudah mendekati deadline, sayangnya kalau di pekerjaan itu rada susah ya buat SKS ya. Kayak gitu, tapi udah deket tanggal dan kita tahu mau kerja gimana pun tampaknya belum bisa di deliver on time. Satu, itu dari pekerjaan. Kalau dari kehidupan pribadi, itu, aduh, pengennya sih gini, pengennya sih pergi ini, pengennya ini, tapi waktunya nggak ada. Nah, itu. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, kita lihat kalau dari pekerjaan, lagi-lagi, apakah memang lagi terlalu banyak yang dikerjakan? Apakah yang dikerjakan itu terlalu banyak dari yang kita bisa?
Gitu. Ya, kalau dari kehidupan pribadi, cara mengatasinya sudah kita alokasikan waktu secara jelas. Saya di pekerjaan, saya mungkin akan mulai lebih awal, atau untuk minggu ini saya akan menambah 1-2 jam ekstra karena saya sudah bikin plan untuk melakukan A, B, C pada saat akhir pekan, atau malahan pada saat malam nanti, karena saya sudah ada janji makan malam, seperti itu. Ya, oke. Terus yang pertanyaan kedua, di lingkungan mahasiswa, work-life balance ini sering susah diterapkan, terutama di kerja kelompok. Dikarenakan cara seorang menghargai pekerjaan itu berbeda, ada yang serius dan berjuang, ada pula yang tidak serius. Hal ini mengakibatkan pekerjaan tidak segera selesai sehingga buang-buang waktu. Bagaimana menyikapi ini? Nah, itu gampang sekali. Karena kamu bilang kelompok, pada dasarnya kelompok itu kan dikerjakan bersama-sama. Menyikapinya adalah satu kelompok ini, silahkan putuskan bagian A, B dikerjakan oleh ini, C, D ini, E, F ini, dan jangan lupa untuk bilang, untuk set waktu kapan kita harus dapat draft, kapan kita harus duduk bareng untuk diskusi, dan kapan kita harus submit pekerjaan ini. Seperti itu. Karena dengan dibagi secara jelas dan di set timeline-nya, itu biasanya akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, rasa ownership terhadap tugasnya masing-masing. Dan nantinya pun juga akan terlihat kan, karena kamu sudah bagi dengan jelas AB itu siapa. Kalau misalkan sampai itu yang kurang optimal, nantinya toh akan lebih banyak beban negatifnya ke situ. Jadi risk and reward-nya itu diterapkan dengan baik. Ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Bernard atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman kita tadi. Mungkin ada tambahan dari Bapak Satrio ingin menyampaikan sesuatu, monggo Pak. Minta izin Pak Bernard, Ya, Satrio ini. iya Kak. Ya, saya mau sharing pengalaman sedikit boleh ya untuk teman-teman, untuk adik-adik semua ini begini. Senang. The subject of the talk itu very difficult ya, apa namanya, work life balance. Karena definisi work life balance itu kan sangat individual ya Pak ya. Jadi setiap orang mempunyai definisi dan mempunyai balance-nya itu lain-lain ya. Pendulumnya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini begitu ya. Jadi work life balance itu apakah di sini sudah balance atau di sini atau di sini, itu kadang-kadang memang susah ya. Kalau tadi ada yang bertanya bagaimana ya kok bisa tahu kalau kita itu sudah off the life balance. Pertama, sebagai pemimpin, saya karena umur saya udah banyak ya, jadi saya juga sudah mengalami bagaimana work life balance untuk saya, dan juga bagaimana saya melihat anak-anak atau anak-anak muda ini mempunyai prinsip work life balance. Saya mau cerita sedikit. Sebagai pemimpin, itu kalau misalnya kita melihat para pekerja itu datangnya jam 8, pulangnya jam 4, datangnya jam 8, pulangnya jam 4, datang kadang jam 9, pulang jam 4, misalnya begitu ya, dan tidak pernah menyelesaikan tugas, kalau pas dibutuhkan ada waktu untuk lebih sedikit tetapi tetap pergi, bahkan bahkan hanya mendelegasikan ke orang lain dan tidak menyelesaikan pekerjaannya, itu bukan work life balance lagi ya mungkin ya. Tapi itu work ethics-nya kurang bagi saya. Bisa aja orang bilang, oh saya mau pulang karena saya mempunyai work life balance gitu ya. Nah, that's a big problem to me. Karena untuk anak-anak muda ya ada yang seperti itu. Saya mau work life balance, saya pokoknya jam 4 harus pulang gitu kan. Nah, itu kita harus melihat bahwa itulah kalau orang-orang di sekitar kita mulai berbisik-bisik, dan bisik-bisiknya kadang-kadang juga kita dengar ya. Ini orang kok pulangnya mesti kok sebelum jam 4 atau sebelum jam 5, tapi datangnya kok mesti sesudah jam 8 gitu ya. Nah, itu kita harus peka tadi dikatakan Pak Bernard ya. Jadi karena Tuhan juga berbicara kepada kita itu dengan bisik-bisik kan, dengan lingkungan kita. Jadi kita harus peka dengan lingkungan kita.
untuk anak-anak muda, untuk para. Tetapi sebagai pekerja, saya punya pengalaman yang saya ingin berbagi sedikit kalau diizinkan. Ya. Waktu itu saya masih ya 30 lebih lah, mungkin masih lebih tua dari teman-teman semua, tetapi baru mulai kerja juga, belum lama ya, baru 6-7 tahun mulai bekerja. Dan sebenarnya saya ditugaskan di Vietnam. Saya menjadi country manajernya Vietnam waktu itu. Berkat Tuhan, istri saya hamil. Kemudian dia harus bed rest. Hamil 3 bulan bed rest. Tapi saya sudah ambil job itu. Pertanyaannya, kalau saya mau work-life balance, berarti saya nggak mau ke Vietnam dong. Saya harus dengan istri saya. Ya, boleh. Saya tidak menyalahkan orang yang seperti itu, dan saya tidak menyalahkan orang yang pergi aja tanpa care about the family. Tetapi yang saya alami adalah begini. Saya mengatakan kita harus mempunyai solusi. Saya mempunyai work ethic, saya mempunyai komitmen bahwa saya juga pengen maju dalam karier saya, tetapi saya juga punya keluarga, istri saya baru baru bed rest segala. So somehow itu perusahaan juga mempunyai work ethic, perusahaan juga mempunyai prinsip bahwa work balance gitu ya. Kalau saya melihat teman-teman saya yang muda-muda sekarang pulangnya kok jam 7, jam 8 terus jam 9 masih ada di kantor ya, saya bilang oke, pulang dong, cari boyfriend dong, cari girlfriend dong, begitu. Nah, artinya apa? Bahwa kita harus punya solusi. Nah, apa solusinya waktu itu? Kita make a deal bahwa sampai anak saya lahir, saya akan bekerja, katakanlah 8 minggu, kemudian saya akan pulang 2 minggu, atau bekerja 4 minggu, pulang 1 minggu. Kita harus mempunyai solusi. Nah, saya tidak menyalahkan solusi satu dan yang lain. Itu solusi yang saya dapatkan setelah berdiskusi dengan perusahaan. Yang artinya pertama, work-life balance itu pendulumnya di sini atau di sini atau di sini itu sangat individual. Kalau saya boleh katakan begitu. Kedua, yaitu tadi Pak Bernard sudah mengatakan, apa sih tujuannya? Kalau tujuan kita itu adalah hanya untuk supaya kita lebih, hanya supaya kita itu lebih, semuanya lebih, uangnya lebih, mobilnya bisa lebih mewah, ini lebih mewah. That's the wrong objective. Itu yang saya katakan. Tetapi kalau kita mau memberikan sebuah service, dan service itu harus ada dengan keluarga dan juga dengan orang lain, itulah motivasi yang benar. Jadi menurut saya itu sangat sukar untuk pendulum di sini atau di sini, tetapi the values. Tadi Pak Bernard bilang ya, we have to live with the values within, gitu ya. Yang lebih seperti itu. Itu tambahan dari saya, pengalaman pribadi saya. Waktu itu saya juga bingung loh Pak Bernard, mau apa ya saya ini? Mau keluar aja atau mau terus bekerja? Dan juga mempunyai solusi. So we need to find solution. Itu sih, saya pengen sharing itu, saya dengar seperti itu. Dan jangan lupa kalau kerja ya jangan datang jam 10, pulang jam 4, kemudian di rumah cuma ongkang-ongkang begitu. Tetapi juga jangan kerja sampai jam 10 malam tiap hari ya. Jadi oke. Seperti itulah kurang lebih. Terima kasih kalau saya sudah boleh sharing. Super Pak, itu satu term yang bagus banget tuh, work ethic. Jangan sampai terlupakan oleh teman-teman. Kita harus punya work ethic yang baik. Anggap perusahaan di tempat kita berkarya itu misalkan adalah perusahaan kita sendiri. Apakah kita akan senang kalau kita mendapatkan pekerja atau memperlakukan pekerja seperti itu? Kalau jawabannya tidak, berarti ada sesuatu yang harus dikalibrasi ulang. Oke, mungkin sesi tanya jawabnya kita akhiri. Terima kasih untuk Pak Bernard dan teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih juga untuk Pak Satrio yang sudah hendak berbagi pengalaman, menambahkan sharingnya, melengkapi sharing dari Pak Bernard juga. Mungkin bisa diambil alih oleh Diva. Baiklah, untuk link tes ini nanti akan dikirimkan lewat kolom chat ya teman-teman. Silakan untuk para peserta webinar segera mengisi link presensi tersebut agar bisa mendapat sertifikat kepesertaan sebagai peserta dalam webinar ini. Sertifikat ini akan langsung dibagikan melalui email masing-masing.
Maka setelah selesai acara ini, jangan lupa teman-teman perlu memeriksa kotak masuk emailnya teman-teman ya. Baiklah, sekarang kita memasuki sesi closing statement dari Pak Bernard. Pada Pak Bernard, kami persilakan untuk menyampaikan mungkin 1 atau 2 pesan untuk kami semua yang berada di ruangan Zoom ini. Silakan Pak Bernard. Ya, itu pesan saya hanya mengulang lagi dari mantra saya pribadi bahwa kita ini hanya mempunyai hidup satu waktu, satu hidup singkat ini. Kita pastikan kita mengambil keputusan dan prioritas yang memang kita mau untuk mencapai tujuan hidup kita. Dalam konteks work-life balance, jangan pernah lupa bahwa we work to live. We do not live to work. Ya, and we work to earn a living. And we are not living to earn. Oke, tuh pokoknya adalah mendapatkan posisi seimbang di mana hidupnya mencapai tujuan yang kita sudah set untuk pribadi kita masing-masing. Semoga teman-teman sini bisa menemukan tujuannya dan mengarah ke arah situ. Baik, Pak Bernard, terima kasih atas pesan-pesannya yang sangat berharga untuk kita semua. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Aku mengingatkan lagi juga bahwa link presensi sudah diberikan melalui kolom chat, jadi silahkan diisi dengan teliti ya teman-teman. Nah, dari sharing dari Pak Bernard dan pemaparan materi yang diberikan oleh Pak Bernard juga, kita pastinya jadi mendapatkan banyak pengetahuan dan inspirasi yang nantinya bisa kita pakai ya di kelak kemudian hari. Dan semoga juga sharing dari Pak Bernard ini pada siang hari ini dapat berguna untuk bekal kita ke depannya di dunia pekerjaan ataupun di sisa perkuliahan ya. Nah, sebelum kita menutup webinar pada siang hari ini, bakal ada sesi dokumentasi bersama yang akan dipandu oleh teman saya, Elton. Untuk teman-teman, silahkan segera on cam, dan kepada Elton, saya persilahkan untuk mengambil alih. Oke, terima kasih Kepas. Di sini saya akan mengambil foto. Untuk teman-teman yang belum on cam, bisa on cam dulu ya. Di sini di frame saya sudah ada 3 slide. Mungkin slide pertama dulu. Kita foto 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada Kak Elson karena telah memimpin sesi dokumentasi kita. Baik, acara ini akan ditutup dengan doa oleh teman saya Fani. Kepada Fani, kami persilahkan. Oke, baik. Teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan kegiatan dan mengakhiri webinar pada hari ini, sini saya akan menutupnya dengan doa penutup yang mana akan saya pimpin secara Katolik dan teman-teman lain mohon untuk menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik dan Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang rangkaian webinar Work-Life Balance ini. Terima kasih Tuhan karena webinar ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih untuk ilmu dan pengetahuan yang telah kami terima dari Pak Bernard. Kiranya semoga dapat berguna dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan kasih-Mu untuk seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan acara webinar ini. Dan berkatilah ya Tuhan untuk segala kegiatan dan aktivitas kami berada. Engkau yang kami puji kini dan sepanjang Kudus. Amin. Terima kasih Fani atas doanya. Karena kita sudah benar-benar tiba di penghujung acara, saya mewakili seluruh panitia yang bertugas ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Landa, Bu Dirgarju yang telah menyelenggarakan webinar ini. Terima kasih juga kepada Pak Bernard dan Pak Satrio tadi yang sudah membagikan ilmu yang bermanfaat kepada kami.
Terima kasih juga Bruder, Sister, dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada hari ini. Saya Diva, Dan saya Kefas. mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar kami selanjutnya. Bye-bye. Have a nice Nice day. Terima kasih.